Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita kembali lagi akan membahas mengenai anggaran. Di sini anggaran yang kali ini akan kita bahas ini adalah anggaran mengenai anggaran produksi. Di mana kemarin kita sudah belajar mengenai berbagai macam anggaran, mulai dari pengertiannya sampai dengan perencanaan penjualan. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini sebenarnya adalah penjabaran lebih detail dari rencana penjualan menjadi rencana produksi. Yang di sini juga melingkupi ada jumlahnya yang diproduksi, persediaan materialnya berapa, tenaga kerja, serta kapasitas produksinya. Ini kalau untuk detail yang mengenai materi ini silahkan bisa dibaca sendiri ya. Mulai dari ada tujuan, ada pendekatan, lalu juga ini penyusunan anggaran produksi. Anggaran produksi ini sendiri secara garis besar ya disusunnya seperti ini, di mana ada tingkat penjualan. Di sini ada anggaran penjualan yang kita perkirakan ditambah dengan tingkat persediaan akhir. Lalu setelah itu dikurangi dengan tingkat persediaan awal, maka itu akan menghasilkan ada tingkat produksi yang harus diproduksi dalam satu periode. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan pada pertemuan ini, di video ini lebih tepatnya, saya akan lebih detail membahas mengenai contoh soalnya. Jadi kalau untuk teorinya di depan nanti bisa silahkan dibaca sendiri, tidak hanya harus melalui dengan PPT ini, tapi bisa ditambah dengan berbagai macam buku-buku atau literatur yang lain ya. Berikut ini untuk contoh soalnya. Di sini ada PT Kencana, di mana di sini ada data-data yang sudah diberikan untuk PT Kencana, di mana ada data tahun 2019, di mana di sini ada data persediaan awal tahun di tahun 2019 dan juga persediaan akhir tahun di tahun 2019. Persediaan awal tahunnya ada 3.918, dengan persediaan di akhir tahun ada 5.879. Sedangkan volume penjualan di tahun 2019 ada 381.684 unit. Di dalam data tersebut juga sudah diberikan bahwa volume penjualan yang dianggarkan di tahun 2020 adalah 365.359 unit. Selain itu di sini juga ada data tambahan berupa persentase penjualan serta harga dari masing-masing produk. Di sini ukuran sepatu yang diproduksi oleh PT Kencana ya. Dan juga di sini ada persentase penjualan di periode masing setiap kuartal dalam setiap tahun. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai dengan kuartal 4. Ini adalah persentase perkiraan penjualannya. Bisa dilihat di sini. Untuk menyusun anggaran produksi di sini ada 3 langkah. Yang pertama di sini adalah menentukan besarnya tingkat persediaan akhir terlebih dahulu untuk tahun 2020. Yang kedua, di sini adalah merinci tingkat persediaan setiap ukuran yang dibutuhkan. Karena nanti kenapa yang kedua ini penting, karena nanti untuk bagian produksinya jadi agar tahu berapa yang harus diproduksi. Lalu yang ketiga merinci produk per kuartal. Lalu yang keempat adalah menghitung tingkat persediaan awal dan persediaan akhir untuk setiap kuartal. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan besarnya tingkat persediaan akhir untuk tahun 2020. Untuk menentukan besarnya tingkat persediaan akhir di tahun 2020, di sini terlebih dahulu kita hitung yang tahun 2019, di mana karena datanya ada tahun 2019 ya. Jadi di sini untuk tingkat kita terlebih dahulu sebelum menghitung tingkat persediaan akhirnya di tahun 2020 ada langkah-langkah yang harus diketahui. Yang pertama di sini menghitung tingkat persediaan rata-rata di tahun 2019 dulu. Caranya di sini adalah tingkat persediaan awal ditambah tingkat persediaan akhir dibagi 2. Ini adalah ketemu tingkat persediaan rata-rata. Tingkat persediaan rata-rata ini berikutnya akan kita gunakan untuk menghitung tingkat perputaran barang. Dalam artinya tingkat perputaran barang ini berarti berapa kali ibaratnya PT Kencana itu harus restock gitu ya untuk persediaannya selama di tahun 2019. Ini cara menghitungnya adalah tingkat volume penjualannya dibagi dengan tingkat persediaan rata-rata. Ini volume penjualannya sudah diberikan juga di soal ya di depan. Nah ini.
Jadi ketemu ternyata di tahun 2019 barangnya itu tingkat perputaran barangnya persediaannya adalah 78 kali. Setelah mengetahui di tahun 2019 ternyata persediaan yang tersedia di PT Kencana itu di sini berputar atau diisi ulang selama 78 kali untuk tahun 2020 yang akan kita hitung ini, maka bisa kita tarik kesimpulan kurang lebih di sini perputaran barangnya akan sama jumlahnya. Apabila perputaran barangnya kita anggap sama, berarti nanti di sini kita bisa tahu tingkat persediaan akhirnya. Ini kita pakai rumus matematika ya, jadi untuk tingkat persediaan rata-rata di tahun 2020, di sini 365.000 ini adalah penjualan yang direncanakan di tahun 2020 dibagi dengan perputaran barang. Ini balik dari rumus ini ya, dimana tadinya kan 78 ini kan diperolehnya dari volume penjualan dibagi tingkat persediaan akhir. Tapi karena kita di sini kan kita mau tahu persediaan akhir di tahun 2019 ya, berarti kita balik dari mulai cari rata-ratanya dulu. Berarti rata-ratanya udah ketemu di sini. Untuk mencari rata-ratanya berarti tingkat volume penjualannya di tahun 2020 berapa dibagi 78, hasilnya di sini adalah tingkat persediaan rata-ratanya. Lalu kalau sudah ketemu di sini rata-ratanya berapa, berikutnya kita masukkan semuanya infonya ke dalam rumus yang di atas ini. Dimana di sini kita yang awalnya tingkat persediaan akhir tahun 2020 di sini ada 5.879. 5.879 ini sebenarnya tingkat persediaan akhir di tahun 2019. Dimana sebagaimana kita tahu ya, kalau di cara akuntansi itu nanti biasanya tingkat persediaan akhir pada akhir tahun itu nanti biasanya akan kita gunakan sebagai akun untuk tingkat persediaan awal di tahun berikutnya. Jadi di sini untuk tingkat persediaan awalnya kan sudah kita ketahui dari yang tahun sebelumnya, lalu ditambah dengan X ini karena tingkat persediaan akhir ini yang kita cari, dibagi 2 sesuai rumusnya, sama dengan rata-ratanya, rata-rata yang baru kita hitung tadi di sini. Ini sama dengan X-nya berarti adalah di sini setelah kita hitung dibalik ya, jadi ketemu 3.489. Kalau sudah ketemu, berikutnya tinggal kita masukkan ke rencana anggaran yang produksi, di mana untuk rencana anggaran produksi ini sudah ada rencana. Ini untuk urutannya ini rumus ininya tetap ya, jadi tinggal dimasukkan saja rencana penjualan. Rencana penjualannya berarti adalah 365.000 ini dari soal sudah ada 365.000 ini. Lalu berikutnya ini tinggal kita kurangi dengan tingkat persediaan akhir, tadi juga udah kita hitung. Lalu tingkat persediaan awalnya di sini dikurangi tingkat persediaan awal, jadi ketemu ada 362.969. Ini mudah sekali sebenarnya, nanti sebenarnya kalian tinggal lihat perputarannya saja. Kalau yang menentukan persediaan akhir ini tinggal kalian sebenarnya tinggal masukkan angka, otak-atik rumus ya, saya yakin semuanya bisa lah ya. Lalu kalau sudah kita ke tahap berikutnya, yaitu merinci tingkat persediaan setiap ukuran. Di sini kan kita sudah tahu yang kita sudah ngitung anggaran produksinya ya untuk secara total di tahun 2020. Nah, anggaran produksi secara total yang tahun 2020 ini kita pindah ke tabel sebelah kanan ini semuanya. Jadi kalian bikin satu tabel yang isi tabelnya di kolom pertama ini sama seperti yang di atas ini ya. Ada rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah persediaan awal serta produksinya. Lalu ditambah ada 4 kolom ke samping, 3 kolom berikutnya ini adalah masing-masing ukuran, yang terakhir total. Total ini tinggal dipindah dari anggaran produksi yang baru saja kalian hitung. Lalu untuk yang masing-masing ukuran, ini caranya sama seperti yang di pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah merujuk dari informasi yang diberikan di soal, yaitu yang ada di bagian prosentase penjualan. Dimana untuk ukuran 40 penjualannya berarti ada 6%. Berarti tinggal dihitung, berarti di sini 6%-nya dari 365.000. Lalu ukuran 38.
ukuran 38 itu ada 92% dan ukuran 36 ada 2%. Berarti tinggal selanjutnya tinggal dikali saja. Ukuran 38 berarti 92% dikalikan 365. Untuk ukuran 36 berarti 2% dikalikan 365. Untuk persediaan akhir, persediaan dan persediaan awal semuanya juga sama. Tinggal untuk ukuran 40 tadi berapa persen? Ada 7% kalau nggak salah ya. 7% dikalikan totalnya. Jumlahnya ini juga sama, semuanya sama. Jadi untuk yang merinci tingkat persediaan ini, tinggal merujuk saja pada tabel informasi yang ini ya. Masing-masing prosentasenya dikalikan dengan kolom total yang di kanan sendiri. Kalau sudah, tinggal kita ngerinci produk per kuartal untuk tahun 2020. Dimana di sini untuk persediaan per kuartalnya di sini nanti pertama-tama kita hitung selisihnya dulu. Selisih di sini adalah selisih antara persediaan akhir 2020 dengan persediaan awalnya. Rumus persediaan akhir tadi udah dihitung ya. Lalu persediaan awal ini juga sudah ada, yang berarti persediaan awal untuk tahun 2020 ini sama dengan persediaan akhir di tahun 2019. Setelah dikurangi ternyata selisihnya ini adalah 2.390, di mana rumus untuk menghitung selisih persediaan per kuartal, satu kuartal dalam satu tahun itu ada 4 kuartal ya. Berarti di sini 2.390 tinggal kita bagi 4. Dengan di sini dengan hasilnya di sini ada 957 ya, kita bulatkan saja jadi 597. Ini berikutnya ada anggaran produksi juga. Ini juga cara pengerjaannya sama seperti yang di tabel yang anggaran produksi yang di ukuran ini ya. Tapi bedanya di sini kita merujuknya di sini adalah dari tabel informasi yang kedua ini, yang berupa adalah persentase penjualan dari setiap kuartal. Kuartal 1 ada 20,33%, dan selanjutnya, jadi tinggal di sini persentase penjualan untuk kuartal 1, rencana penjualannya tinggal tadi ada 20, sekian persen dikalikan 365, ketemu ada 74.000. Dan seterusnya, kuartal 2 tadi ada sekian persen dikalikan dengan 365 ketemu 94.000 dan seterusnya ya. Dan di sini yang di tahap terakhir ini adalah tinggal kita menghitung tingkat persediaan awal dan akhir untuk setiap kuartal. Ini caranya juga kurang lebih sama ya. Dimana di sini cuma lebih detail saja. Ini tabelnya kita balik ya, jadi nanti kita tentukan ada ukuran 40, ukuran 38, dan ukuran 36 untuk setiap kuartalnya. Lalu di sini ada rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah persediaan awal serta produksi. Ini sebenarnya sama seperti yang di atas. Nah, tadi kan kalian sudah menghitung tingkat persediaan setiap ukuran ya. Di sini ada yang ukuran 40, totalnya kan ada 21.000 seperti ini ya. Ini yang ada di tabel ini, yang angka di sini itu tinggal silahkan dipindah untuk jadi jumlah yang di kolom sini ya. Ini ya, mohon maaf ini garisnya gambarnya agak itu. Tinggal ini semuanya yang 21.992, 209, 22.000 itu dipindah dari kolom yang tadi sudah kalian hitung di tabel ini. Kalau sudah dipindah, berikutnya setelah itu kalian tinggal bagi total rencana penjualan 21.000 setiap kuartalnya dapat berapa. Ini dapat dari mana? Nah, dapatnya lagi-lagi adalah dari informasi yang di depan sini ya, yang ada persentase penjualan di setiap kuartal. Jadi 21.000 di sini dikalikan 20, sekian persen di kuartal 1 ketemu ada 4.000. Persediaan akhirnya juga sama, 209 dikalikan dengan persentase perkiraan penjualan di kuartal 1 dan seterusnya. Untuk ukuran 38 ini juga sama. Pertama-tama kalian isi dulu bagian jumlahnya di sini. Dimana untuk isi bagian jumlahnya di sini, ini seperti biasa tinggal dipindah saja dari tabel yang rencana anggaran produksi yang ini yang sudah dihitung.
Nih angkanya di sini semuanya tinggal kalian pindahkan ke kolom jumlah ini ya. Pindahkan semuanya, setelah itu tinggal dihitung detailnya ke atas dengan dikalikan dengan persentase penjualan dari setiap kuartal yang ada di soal di awal ini. Kalau sudah, silahkan tinggal dilengkapi, berarti ini tahap untuk menghitung anggaran penjualan sudah selesai. Berikutnya, di sini ada tugas juga. Silakan nanti kalian buat rencana produksi untuk PT Kencana untuk tahun 2021 apabila forecast-nya untuk penjualan tahun 2021 ini diketahui adalah 371.621 dengan perkiraan persentase penjualan per kuartal dan ukurannya sama ya seperti di soal ini, sama seperti di awal ini, cuma bedanya yang kalian silakan hitung untuk tahun 2021. Sampai di sini dulu. Apabila nanti masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan, didiskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.